Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Dan di hari ini kita akan balik ke sharing resep lagi. Tapi mohon dimaklumi, jadi dapur gue sebenarnya belum selesai. Rak dan lemari, lemari di dindingnya itu terjebak di ekspedisi. Tapi gue paksa bikin konten anyway. Dan hari ini kita akan bikin bombolo nih, sesuai request kalian. Dan kita akan bikin isiannya itu coffee custard. Enak banget seriusan ya. Dan gue akan guide kalian sampai kalian bisa bikin di rumah. Yuk langsung aja kita mulai. So, jadi untuk bikin bombolo ini kita akan bikin custardnya dulu karena kita akan tunggu sampai dingin, baru kita akan lanjut bikin si rotinya dulu. Jadi bahan-bahannya untuk custardnya simple banget. Di sini ada kuning telur, ada susu, ada pati jagung atau cornstarch, gula pasir, dan juga di sini ada kopi instan bubuk. Kalian kalau mau tambahin lebih strong silakan. Dan nanti gue akan kasih garam juga, dan pastinya nanti gue kasih vanilla extract. Dan gak lupa unsalted butter. Oke, pertama-tama kita untuk custardnya sendiri ini kayak bikin villa biasa. Di sini ada kuning telur 2. Resep lengkap ada di description box. Monggo dicek. Ya, ini gua akan masukin cornstarch dan setengah dari gula pasir. Karena gula pasir ini bakalan setengah ini gue masak bersama dengan susu. Ya, dan gak lupa kita kasih sedikit garam. Dan abis itu nggak boleh nunggu-nunggu lagi, langsung diaduk sampai dia rata. Oke, sampai nyampur aja kayak gini. Nah, kita sisihkan, kita lanjut ke susunya. Oke, sekarang kita lanjut ke susu. Di sini ada susu cair, pakai apapun boleh, fresh milk boleh, UHT boleh, yang low skim boleh. Tapi karena lebih creamy, lebih enak kalau kita pakai yang UHT yang full cream. Di sini kita akan masukin gulanya. Kopi, ya kopinya terserah mau tambahin lagi boleh, tapi gue kasih sana resepi sesuai yang menurut gue udah cocok sih, ya. Dan pastinya kita akan selalu kasih vanilla extract, ya, biar dia wangi. Dan ini kita akan masak sampai dia kayak hampir mendidih gitu, dan juga kopinya larut dan gula larut juga. Oke, ya, ini kayak cuman hangat-hangat hampir mendidih gitu. Ya, jadi ini kita akan tuang setengahnya ke si telurnya, kita aduk, nanti kita akan tuangkan balik ke sini dan kita akan masak sampai jadi custard yang kayak ngental gitu, kayak fla, yang kayak blep gitu. So, jadi ini yang tadi udah agak hampir mendidih, kita akan tuang sedikit gini. Tuang dikit, stop dulu, baru aduk. Ini namanya mancing. Kita menyamakan temperatur telur dan si susunya itu. Kalau kalian tuang semua langsung, dia bakalan langsung scramble egg. Tapi karena gue kerja sendiri, kalau kerja bareng tuh enak tuh ada yang tuang, kita sambil aduk begini. Cuma karena gue kerja sendiri, jadi gue akan masukin dikit, aduk sampai nyampur banget, bener-bener rata, baru kita akan lanjut masukin lagi. Seperti itu. Oke, kita tuang balik. Dan ini kita akan masak di api yang kecil banget sampai dia itu matang. Matangnya gimana? Dia kayak blup-blup dan juga kayak mengental gitu. Ya, api paling kecil. Pelan-pelan aja sampai dia itu kayak blup-blup ngental gitu. Mastiin juga telurnya mateng. Oke, tuh ngental gini. Kuncinya adalah jangan berhenti diaduk. Lihat gitu, sampai dia begini ya. Aduk, matiin. Terakhirnya jangan lupa masukin unsalted butter. Ini yang bikin custardnya itu lebih shining. Dan diaduk sampai rata. Oke, tuh ya, silky smooth. Dia akan ngeset nanti kalau udah dingin ya. Kita akan taruh di wadah seperti ini. Ya. Terus kita akan pakai kalau dia udah tidak panas lagi. Terus abis itu kita akan tutup dia, tapi ingat ya harus menempel kayak gini. Kenapa? Pertama biar dia tidak ngulit, dan kedua kalau tutup rapnya gini dia kan panas nih, dia ngembun tuh, dia airnya turun ke custard cream, nanti cepet basi. Oke, jadi ya custardnya udah selesai. Nah, ini tuh custardnya itu sebenarnya kalian nggak harus ikutin
rasa yang gue punya. Ini kan kopi, kalian bisa ganti-ganti juga. Kalau kalian mau vanilla misalkan, ya udah kalian tinggal hilangin kopinya jadi vanilla custard biasa. Kalian bisa ganti kopinya dengan green tea, tapi mungkin green tea dan kopi itu akan berbeda kekuatannya. Jadi gue sarankan kalian adjust sendiri. Misalkan resep kopi 10 gram misalkan nih, tapi kalau green tea kayak 5 gram cukup deh, kalau nggak terlalu pahit. Jadi kalian tinggal adjust aja. Oke, lanjut ke bomboloninya. Di sini gue ada tepung 2 macam, tepung roti dan tepung serbaguna. Ya kalau kalian bingung, jangan cari cakra sama segitiga biru. Jadi kenapa gue campur? Karena tekstur rotinya dari tepung roti dan tekstur kenyal dan soft dari si tepung segitiganya, seperti itu. Ya di sini juga ada ragi pastinya. Ya ada telur, mentega tawar, garam, gula, dan juga di sini gue pakai susu dingin. Oke, sebelum bikin gue jelasin sedikit kenapa gue pakai susu dingin. Karena menurut gue kalau pakai susu hangat ya itu tuh karena kita ada pengembangan 2 kali misalkan gitu, itu bakalan bikin ragi cepet bau gitu. Jadi kayak kumaris kan cuma pengembangan sekali, jadi gue akan hangatkan karena pengen cepet dia punya proses pengembangan, karena cuma sekali abis itu kan digoreng. Beda kalau mau roti. Jadi kalau cara gue pribadi, gue akan selalu pakai air dingin sih. Tapi bukan berarti cara orang lain luar salah, tapi emang cara orang beda-beda. Nyamannya kalian gimana? Nah, kebetulan gue nyamannya begini. Ya, dan bomboloni ini sendiri pun cara bikinnya tuh ada yang dipotong-potong, ada yang dibuletin. Tapi gue bakalan pakai cara yang dibuletin karena menurut gue tuh lebih ekonomis, lebih cuan juga, tidak membuang adonan dan lebih hemat waktu kalau menurut gue. Tapi kalian mau bikin pakai cara kalian ya terserah. Oke ya, step awalnya seperti biasa kita pakai yang hook kayak gini. Buat roti kita akan aduk dulu si tepungnya ya dan raginya selama kurang lebih ya 1 menit. Jadi ini yang bikin raginya itu tidak kontak langsung dengan garam gitu. Kalau gue sih sebenarnya sih ada yang bikin campur semua langsung, cuma kalau gue kan orangnya ini ya menghindari aja kemungkinan yang terjadi seperti itu. Ya kita masukin ragi kalau belum dipakai ingat selalu diplastikin dulu biar dia tidak kena udara gitu. Jadi penyimpanannya itu harus rapet ya, kalau nggak dia cepet rusak. Oke, kita masukin dan kita aduk selama 1 menit. Oke, kalau udah ya kita akan masukin ya, gula dan juga masukin garam. Di sini pokoknya cuma nyampur-nyampur aja, jadi nggak ada yang gimana banget sih. Ya sampai nyampur-nyampur, kita akan masukin telur juga sebutir. Oke, kalau udah kita akan masukin susunya pelan-pelan. Ingat ya, hati-hati. Perhatikan teksturnya, jangan terlalu basah, just nice. Karena kita akan masukin mentega di sini. Jadi sampai dia jadi gumpalan, kita cek dulu ya. Jangan terlalu basah. Di sini kalian boleh pakai air, tapi di sini gue pakai susu. Kenapa? Karena susu lebih gurih, lebih enak dong pastinya. Oke, cuman sampai nyampur gini doang. Lihat masih kasar banget. Di sini kita akan masukin mentega. Kalau menurut kalian adonannya lebih kering, kalian bisa tambahin airnya atau susunya setelah kasih mentega. Kenapa? Karena mentega ini juga lengket tuh, lembek. Nanti dia tuh takutnya kelembekan. Jadi mendingan teksturnya kalau udah kasih mentega. Oke, ini kita masukin sampai nyampur. Kalau menurut gua adonannya kering, tambahin air lagi bisa. Kita low speed, aduknya pelan-pelan. Kalau udah dicampur, baru kita boleh naikin speednya. Kalau dia masih belum nyampur kita naikin speednya, butternya bakalan susah tercooperate ke adonannya. Oke, ya lihat gak tuh? Ya ini airnya udah pas menurut gua. Cuman ini emang kayak gini apa? Ini karena ini tuh belum kalis. Jadi ini bakalan kita aduk ya. Ini butternya udah masuk sini sampai dia kalis. Jadi kayak apa sih window pane gitu. Kita aduk sampai kalis. Speednya boleh medium. Sampai dia kayak gini tuh ya, kalis. Jadi ini akan langsung gue timbang 35 gram. Oke, ini kita timbang biar sama semua ya. Kira-kira 35 sampai 40. Tapi kalian sih terserah mau gedenya semana. Cuma menurut gua sih kayak 35-40 seems nice. Kayaknya sih gua kasih 40 lah. 40 deh, 40. Ya, biar agak gede dikit. Oke, kalau udah ya, ini kita akan buletin gini tuh. Jadinya tuh bola gini, yang pastikan dia halus ya. Jadi tuh kayak gini.
nanti kan dia kayak gini nih. Ya, kita buang anginnya. Nanti dia ngembang 30 menit, kita pipihin ya jadi kayak ring gitu. Kita ngembangin lagi baru kita goreng. Gitu caranya. Ya. Jadi ini semua diburutin. Oke, kalau udah bulat semua kayak gini, kita akan taburin tepung. Karena kenapa? Biar dia pas diangkat gampang. Kita nanti bakalan pipihin dia di atas kertas. Kalau di kertas gitu, dia lebih gampang pas diangkat buat menggorengnya gitu. Ya, jadi tepungin, terus taruh begini. Nah, jadi gampang angkatnya tuh, nggak lengket. Oke, terus ini kita akan resting selama kurang lebih 25-30 menit sampai double in size. Tapi hari ini sebenarnya cukup anget, jadi menurutku ini bakalan lebih cepet. Oke. Udah 30 menit. Tadang, si kecil udah gede ya bun. Oke, kayak gini kita akan pipikan di atas kertas kayak gini. Gitu, jadi nanti pas digoreng tuh kita tinggal angkat, dituang ke minyak gitu, mudah kan? Oke, nah jadi gini, kita kasih tepung sini, ininya kita akan kayak dipencet buang angin gitu, tapi harus pakai tepung karena kalau nggak dilengket, dibuang gini loh tuh, sampai pokoknya pukul-pukul aja sampai anginnya bunyi-bunyi cut gitu, ini. Dan nanti biar kita ngangkatnya gampang, jadi nanti ditaruh tangan terus digoreng, kita pakai kertas kayak gini. Jadi ini kita akan tepungin dulu karena percuma dia bakalan lengket, tetap lengket. Jadi harus hati-hati balurin dengan tepung bagian sisi bawah sininya kayak gini. Terus baru kita taruh kayak gini. Cadang. Oke, jadi kayak begini, deflate ya nggak sih, bulat juga kan, mirip juga sama kalau dipotong pakai cetakan. Cuma menurut gue lebih ekonomis, jadi kita nggak usah giling-giling ulang, ya. Dan ini akan gue resting selama 15-20 menit sampai ya 25 lah, pokoknya sampai dia mengembang gitu ya. Oke, setelah 23 menit tadi akhirnya gue lihat karena udah ngembang sampai kayak begini. Biasanya jadi kayak ngembang gitu, tapi jangan terlalu ngembang banget, nanti kalau terlalu ngembang dia bakalan kempes. Jadi kita mau dia tuh bulat dan kayak bakpao gitu, bulat-bulat gitulah. Oke, kan udah ngembang nih ya, jadi itu kayak naik gitu, jangan terlalu ngembang, nanti dia bakalan kempes kalau dia tuh kayak overproofing gitu ya. Dan juga kita di sini udah panasin minyak, jadi kita akan goreng ini sampai matang, jadi apinya jangan terlalu besar, digoreng sampai dia matang dan juga warnanya itu kayak coklat kemasan gitu. Ini kayak gini, kita ini copotin, terus kita goreng pelan-pelan. Ini kalau dia udah mulai goreng dia akan khusus gitu loh. Kita akan goreng 2 lah ya, jangan terlalu banyak, nanti takutnya dia matangnya susah malahan. Oke, terus dibalik kayak gini nih. Cakepnya. Oke, apinya jangan terlalu gede. Oke guys, jadi kayak gini, ini apinya gue bener-bener kecil banget loh, karena gue mau dalamnya mateng. Dan kalau ada suara yang tidak enak di luar, sorry ya, tiba-tiba hujan. Oke, cut. Ini tuh. Nah, ini tadi gue coba potong iseng, agak sih. Gila, dalamnya tuh bener-bener matang sampai ke dalamnya. Oke, nah donatnya sebelum diisi dia masih agak anget-anget gitu. Kita bakalan coating dengan gula. Ini opsional, kalian nggak mau nggak apa-apa. Tapi ini di sini gue pakai gula caster ya. Jadi gula casternya itu dia tekstur gula, tapi gula pasir cuma lebih fine sedikit. Kalau nggak ada ini ganti gula halus atau nggak pakai brown sugar aja. Nah, kenapa gue gulain dulu baru isi? Soalnya gini, nanti pas kita isi dia bakalan keluar isinya gitu kan, takutnya berantakan, krimnya kemana-mana. Jadi kayak gini aja. Oke, lanjut ke krim yang tadi kita bikin tuh udah ngeset kayak gini ya. Kalau kayak gini kita bakalan lembutin aja pakai spatula, karena pakai mixer boleh, cuman males ya tuh kayak gini. Oke, dan kita akan pindahin ke plastik segitiga buat kita suntikin ke bomboloninya. Oke, ini kalian kalau males bikin tinggal isi Nutella aja ya. Nutella kek, mau diisi selai-selai strawberry kek, terserah kalian. Oke, terus tuh ini dibolongin kayak gini aja nih. Dibolongin, diputar-putar dikit biar ada space buat krim ya. Terus jangan lupa digunting. Dan setelah itu kita akan langsung isi.
sampai dia full. Nah, kayak gini. Oke, kayak gini. Kita cobain. Kayak ada rasa garing dari gulanya, ya. Rotinya soft banget dan ada creamy dari custardnya, ya. Dan ini cuan abis. Kalau kalian mau jualan kayak atau mau gimana, ya. Karena tadi gue hitungin 250 gram tepung itu menghasilkan 13 biji bomboloni, ya, dengan berat 35 sampai 40. Jadi kalian bisa adjust, kan agak gede ya gue bikinnya, ya. Jadi ini tuh kalau buat jualan dengan cara seperti ini lebih ekonomis dan tidak buang-buang waktu dan juga tidak buang-buang adonan juga. Jadi kalau adonan yang dipotong-potong itu biasanya bagian trimmingnya itu tuh udah nggak bagus gitu loh, udah kayak kebanyakan di adonin diulenin gitu. Kalau digiling ulang tuh kebanyakan dia tuh nggak halus lagi, nggak mulus gitu. Jadi gue sarankan kalau kalian mau bikin bomboloni, ya, jualan mendingan bikin pakai cara ini aja. Dan feelingnya pun terserah kalian, karena gue anaknya suka vanilla, mungkin kopinya bakalan gue take out, jadi itu kayak vanilla custard aja gitu. Jadi kayak ini tuh variasinya baik banget. Kalian ganti green tea bisa, Skippy, Nutella, Ovaltine, whatever you want, terserah kalian. So guys, jadi gue harap format video ini better than before. Jadi gue butuh komen kalian di bawah, ya, untuk biar gue tahu what can I do better, apa yang bisa gue upgrade. Dan semoga kalian juga suka video ini. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like video, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka bikin roti dan kue-kue juga. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.